Kasus itu hanya sekarang ini karena jadi viral. Sebenarnya kasus yang lebih serem banyak, saya bilang gitu. Saya selalu bilang kasus yang lebih serem dari ini banyak. Ini kenapa kok sampai mencuat seperti akhir-akhir ini. Dan setiap pagi habis sholat subuh kita jamaah, kemudian saya buka laptop, saya lihat perkembangan daripada artikel-artikel saya yang saya kirim. Dan alhamdulillah. Halo sahabat KTV, kembali lagi di Madura Podcast, tentunya masih bersama saya Ida Susanti. Dan sahabat KTV, pada kesempatan kali ini tema podcast kita adalah terkait pengukuhan guru besar yang akan dilaksanakan di kampus IAIN Madura pada tanggal 27 Januari besok. Dan untuk itu di studio kali ini seperti biasa sudah hadir tamu yang begitu luar biasa. Di sini ada Ibu Profesor Dr. Umi Supratiningsih SHM Hum. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Iya, sama-sama. Baik, nah sahabat KTV, terkait pengukuhan guru besar di kampus IAIN besok ya, tentunya banyak hal yang bisa kita explore atau diperbincangkan pada kesempatan kali ini, mungkin terkait perjalanan beliau dalam menempuh jabatan guru besar ini sendiri. Nah, untuk saya manggilnya Prof Umi gitu ya. Boleh. Baik. Nah, Prof Umi di sini mungkin bisa dari perasaannya dulu, gimana nih Prof udah akan dikukuhkan menjadi guru besar besok? Ya. Yang pertama saya sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sujud syukur yang tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat iringan ridho yang maha kuasa tentunya jabatan tertinggi bisa kami raih. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dukungan dari suami dan anak-anak. Dan yang ketiga adalah peran serta kolega, teman-teman semua, terutama yang ada di IAIN Madura, dalam hal ini ikut membantu dalam hal capaian ini. Jadi semua pihak tentunya sangat berperan dalam ikut mewujudkan harapan kami menjadi guru besar. Dan tak lupa untuk teknik dalam penulisan artikel sampai tembus pada jurnal Scopus itu juga tidak mudah kami raih. Kami harus terus belajar, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini juga saya sampaikan ada peranan terbesar dari guru kami, yaitu Profesor Dr. Haji Irwan Abdullah dari IAS Foundation Yogyakarta. Begitu Mbak. Baik, nah untuk pencapaian yang begitu luar biasa ini ya tentunya ada proses gitu ya Bu sebelum itu. Mungkin bisa di sini Prof Umi menceritakan gitu terkait pengalaman atau proses perjalanannya sehingga mendapat guru besar. Iya, jadi untuk capaian guru besar, kita sebagai dosen di lingkungan akademik mempunyai tugas, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian masyarakat. Dan itu saya jalani sejak saya menjadi dosen. Jadi saya menjadi dosen awalnya tahun 91, itu saya mengawali karir dosen di Unira, Universitas Madura. Kemudian tahun 2000 SK PNS saya turun di IAIN Madura. Jadi perjalanan dari 2000 setelah PNS itu, karena satu hal kita harus terpanggil ya sebagai dosen itu harus terus melakukan karya-karya selain memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa kita, membimbing dan lain sebagainya. Untuk menulis itu terus kami lakukan, terutama di dalam hal outcome daripada penelitian. Jadi penelitian alhamdulillah hampir tiap tahun itu kita capai, baik itu penelitian yang terdanai oleh
BUPTN dan lain sebagainya, kami juga melakukan penelitian mandiri. Jadi itu karya-karya kami termuat. Jadi mungkin bisa dilihat di Google Scholar ya. Itu insya Allah karya kami masuk semua ke sana. Baik yang Sinta 1, 2, 3 ya. Kemudian juga ada yang Scopus ya, Scopus. Baik yang Scopus dalam negeri maupun luar negeri. Jadi ada semua, dan itulah salah satu syarat untuk menghantarkan kami untuk capaian ke guru besar. Kemudian yang ketiga, di dalam pengabdian masyarakat, alhamdulillah saya dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan di sini untuk ikut gabung di dalam pendampingan perempuan dan anak. Jadi terus terang saya sampaikan, saya terima kasih sekali karena dipercaya sejak 2007 di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di situ untuk ikut mendampingi korban-korban kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, dan itulah inspirasi kami. Jadi kami menulis, kami meneliti itu dari persoalan-persoalan yang ada, terutama di Pamekasan. Jadi alhamdulillah di situ termasuk juga jajaran kami ada di Polres juga. Kemudian di pengadilan, salah satu wujud pengabdian saya itu sebagai mediator di Pengadilan Agama Pamekasan. Ya, demikian Mbak. Baik, mengenai ini terkait karya tadi sudah tentunya ya banyak yang bisa diakses di Google Scholar mungkin seperti itu. Namun jika menurut ini human interest Ibu sendiri gitu, lebih emang dosen mengajar atau ada yang lain? Ya, saya konsentrasi di akademisi. Jadi saya konsentrasi di akademisi. Oleh sebab itu begitu saya masuk di lingkungan akademisi, maka Tridharma Perguruan Tinggi itu harus kita kembangkan. Jadi memang kita konsentrasi di pendidikan dan pengajaran, tetapi pendidikan dan pengajaran itu kan juga kita mulai dari belajar dengan masyarakat. Jadi saya terus terang banyak belajar dari persoalan, ya, persoalan yang ada di meja mediasi. Jadi persoalan-persoalan kehidupan rumah tangga yang ada di mediasi itu, yang kemudian itu salah satu bahan pengajaran saya. Ya. Kemudian persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, terutama persoalan-persoalan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, di lingkungan sekolah, di lingkungan pesantren, itu semua menjadi inspirasi saya untuk menulis. Sehingga saya katakan saya sangat berterima kasih sekali pada dampingan-dampingan saya, karena mereka mau buka suara, mereka mau menceritakan persoalannya dari A dan Z. Kemungkinan persoalan itu tidak pernah dia sampaikan ke orang tuanya, tidak pernah disampaikan ke gurunya, tetapi ada keterbukaan kami dengan mereka. Dan disitulah kami kemudian mempunyai beberapa analisa yang itu kemudian menjadi tulisan kami. Jadi tulisan kami itu sebenarnya adalah problem masyarakat. Iya. Baik, jadi selain juga menjadi akademisi gitu, Ibu Profesor Umi ini aktif di itu Dinas Keperempuanan dan Anak, kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu, namun saya seperti ini Prof, kayak semisal kan Prof Umi ini perempuan gitu ya. Mungkin dari semenjak mahasiswa sudah sering gitu dibenturkan kepada perempuan gitu, tidak boleh kemana-mana gitu. Mungkin kalau di zaman sekarang sudah agak bisa ya kita, tapi ketika Prof Umi dari mahasiswa gitu, mungkin ada pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran gitu. Iya, jadi gini, sebenarnya kenapa orang tua kita itu kadang membatasi ya, itu karena kita belum bisa memberikan kepercayaan.
Tapi begitu kita memberikan kepercayaan dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua itu betul-betul kita laksanakan dengan baik dan itu ada wujudnya, saya kira orang tua tetap akan memberikan ruang bagi kita. Jadi terus terang perjalanan pendidikan saya memang juga suka sosialisasi. Kita di organisasi baik intra maupun ekstra kampus ya, dan itu semua kita lakukan dalam rangka untuk menambah wawasan, menambah keilmuan, dan juga untuk menggali potensi yang ada di masyarakat, bukan hanya potensi tapi problem-problem masyarakat yang kemungkinan itu harus kita pecahkan, kan gitu, harus kita carikan solusi. Seperti saya contohkan, kenapa masih banyak perempuan yang harus menikah lebih awal, kan gitu. Saya katakan lebih awal, bukan pernikahan dini lagi, lebih awal. Kemudian kenapa kok masih banyak perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi ya? Kenapa kok ada perempuan yang dia tidak mau bekerja di luar rumah, kan gitu. Jadi itu problem-problem yang kita harus cari solusinya. Kita harus memberikan motivasi kepada masyarakat bahwa perempuan dan laki-laki adalah sama. Jadi equality before the law. Jadi di hadapan hukum mereka punya hak yang sama, kan gitu. Dan ini yang insya Allah besok saya angkat di dalam orasi. Iya. Oke, nah dalam proses yang panjang gitu ya Bu. Namun sebelumnya kalau boleh tahu S1-nya di mana? Saya S1 di UNED, Universitas Negeri Jember. Kemudian S2 saya melanjutkan ke Universitas Narotama Surabaya. Kemudian S3 saya di Universitas 17 Agustus Surabaya. Iya. Jadi merantau ya Bu? Iya, saya asli Jember. Oh, asli Jember. Kemudian setelah lulus S1 saya boyong ke Pamekasan. Kemudian saya ngajar di beberapa tempat ya. Kemudian di situ saya sambil kuliah terus ya. Jadi memang ya karena kita nggak punya lahan ya. Lahan kita kan di akademisi. Jadi apa yang kita berbuat ya harus konsentrasi di persoalan pendidikan. Iya. Oke, ke Pamekasan itu ada keluarga di sini atau? Suami, saya diajak suami ke sini. Iya. Jadi emang di Pamekasan ini keluarga ya, bukan tidak ada hal yang harus dikorbankan lah istilahnya. Tidak ada, jadi nggak ada pengorbanan, nggak ada, semuanya seia sekata. Iya. Namun untuk menjadi guru besar di sini tentunya sangat disibukkan sekali, kira-kira seperti itu. Dan sebagai perempuan yang juga menyandang status ibu rumah tangga gitu ya, mungkin ada keluh kesah atau pengalaman tersendiri nih Bu, dan motivasi untuk itu. Iya, jadi gini, pada saat saya mengabdikan diri untuk menjadi akademisi, maka di situ saya menata, terutama untuk waktu. Jadi begitu anak-anak saya masih kecil, di situ saya bertekad harus sekolah. Kenapa? Satu yang menjadi perhatian, kenapa? Ini kan sebenarnya sibuk ya, sibuk ngurus anak ya. Tapi kita juga dua-duanya harus jalan kan gitu. Mumpung anak-anak masih kecil, biaya juga tidak begitu banyak, sehingga di situ saya lanjut kuliah terus. Jadi begitu anak-anak kuliah, saya sudah lulus gitu. Saya sudah menyelesaikan S3. Jadi begitu saya sudah selesai di pendidikan saya, anak-anak mulai merambah pada pendidikan jenjang lain. Jadi anak saya yang nomor 1 juga dosen di IAIN. Alhamdulillah tahun 2020 kemarin diterima setelah lulus S2 di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian adiknya sekarang masih proses kuliah S2. Kemudian yang ketiga masih proses kuliah S1. Jadi panjang perjalanan itu. Jadi ini kita tata, waktu kita tata terus terang, dan itu komitmen dengan suami. Kalau tidak ada komitmen susah saya kira. Jadi kita komitmen dengan suami, saya izin, saya mau belajar, melanjutkan S3,
Oke, begitu diizinkan kita lanjutkan kan gitu. Kemudian untuk capaian ke guru besar memang juga tidak mudah ya, saya katakan tidak mudah karena kita harus konsentrasi menulis, meneliti, dan di situ suami tahu kita terbuka. Jadi mohon maaf kalau sudah saya submit ke artikel ya, ini sampai mau nangis. Saya kalau sudah submit ke artikel, saya bilang sama suami, ya ini saya submit ke artikel ini, mohon sambung doanya gitu. Itu selalu saya sampaikan, dan setiap pagi habis sholat subuh kita jamaah, kemudian saya buka laptop, saya lihat perkembangan daripada artikel-artikel saya yang saya kirim, dan alhamdulillah berkat doa juga Allah sudah mentakdirkan semuanya. Ya. Sempat ini gak di perjalanan gitu Bu, mungkin sempat berpikir bukan menyerah, setidaknya kan ada interest di bidang lain nih, kayak tadi ada juga aktif di dinas keperempuanan gitu dan anak. Mungkin ada titik di mana Ibu tuh merasa. Saya ingat betul ya. 2009 itu waktu itu saya kuliah S3. Saya kuliah S3 waktu itu saya dampingi kasus yang sangat berat sekali. Dan itu memakan pikiran yang luar biasa, yang mana saya juga dilaporkan kepada keluarga daripada anak yang saya dampingi di situ. Jadi, tapi satu hal tekad saya, ya Allah, saya berbuat ini untuk melindungi, untuk kemanusiaan, bukan untuk yang lain. Saya yakin bahwa berkat perjuangan ini akan ada hadiah tersendiri dari Allah. Itu saya yakin itu, sehingga saya tidak pernah menyerah. Dan alhamdulillah saya punya tim di perlindungan perempuan itu, tim saya yang kompak sekali. Jadi mohon maaf, kadang mereka itu untuk melangkah sesuatu mesti minta waktu ke saya, Bu Umi sibuk enggak? Bu Umi bisanya kapan? Jadi terus terang lebih-lebih di 2023 ini ya, dengan keluarnya Permendikbud 46 2023 ini semua sekolah wajib untuk memiliki satgas pencegahan perlindungan perempuan dan anak, karena banyak terjadi bullying ya, banyak terjadi perundungan di sekolah-sekolah. Tim kami nggak banyak, tim kami kecil ya kan, karena saya kurang tahu itu kebijakan Pemkab kan ya, kenapa tim kami kecil, sehingga kami terus terang 1 minggu itu sampai 3 kali kami harus sosialisasi. Tapi satu hal, saya tidak pernah merasa capek. Saya alhamdulillah, karena kita terpanggil ya, saya nggak merasa capek sama sekali. Iya, hanya kadang saya memang drop karena kecapean atau apa. Tapi teman-teman itu paham. Jadi mesti saya diberikan ruang sendiri. Bu Umi capek ya, Bu Umi sakit ya gitu. Karena mungkin saya juga yang tertua di situ ya. Saya terjun di perlindungan perempuan dan anak sejak 2007. Kemudian 2009 saya punya masalah yang besar ya, karena ini juga menyangkut orang besar kan gitu. Dan mungkin teman-teman media tahu semua ya di beberapa kasus-kasus itu. Makanya kadang kalau teman-teman media itu, Bu Umi minta waktunya untuk wawancara. Yang mana kasus ini Bu, kasus itu hanya sekarang ini karena jadi viral. Sebenarnya kasus yang lebih serem banyak, saya bilang gitu. Saya selalu bilang kasus yang lebih serem dari ini banyak. Ini kenapa kok sampai mencuat seperti akhir-akhir ini terjadi pelecehan seksual di lingkungan yayasan, sebelumnya yang diperkosa oleh iparnya ya. Itu sebagian kecil saja, padahal kasus yang lebih mengerikan itu banyak sekali. Jadi itu alhamdulillah itu bukan menjadi penghalang bagi saya, justru itu support. Alhamdulillah doa mereka yang saya dampingi insya Allah tembus. Ya, saya selalu minta, kalau saya mendampingi selalu minta mohon doanya saya disehatkan.
Itu yang saya minta. Saya tidak minta yang lain. Saya minta untuk saya disehatkan ya. Karena kadang keterbatasan kita ya, capek kadang, karena kita kadang nggak tahu waktu ya. Kadang malam-malam ini teman-teman tahu ini kapan hari ada pemeriksaan malam di Polres ya, teman-teman nggak menghubungi saya, tahu-tahu di foto-foto dikirim ke kami. Loh, ini kasus apa? Kasus ini. Maaf Bu Umi, kami nggak menghubungi karena Bu Umi harus persiapan pengukuhan. Jadi teman tim saya itu tahu semua gitu ya. Kemudian untuk ke proses itu tadi di luar akademik ya. Kalau di akademik terus terang kami juga ada ujian. Ujiannya juga tidak kecil ya. Kami berangkat dengan teman-teman bagaimana kita itu harus bisa membuat tulisan yang bisa diterima di jurnal internasional. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi kita berangkat bareng-bareng, itu masih kendaraan kami terbakar ya. Kemudian saya juga harus riwa-riwi betulkan tulisan itu sampai ban meletus di tengah tol itu tengah malam jam 3. Tapi alhamdulillah itu saya nilai bahwa ini ujian Allah. Allah memberi ujian kesabaran bagi kita. Saya yakin itu. Dan tidak ada rasa penyesalan, tidak ada. Jadi kenapa saya kok diberikan hati kok ya sabar gitu lah. Dan alhamdulillah semua itu ada pertolongan. Ada pertolongan. Saya yakin bahwa kalau kita sering menolong orang, maka pertolongan dari Allah pasti akan diturunkan. Itu saya yakin itu. Jadi itulah perjalanan seperti itu. Kalau persoalan lika-liku ini ada, yaitu. Jadi makanya kita harus menilainya apa, Mbak? Ini adalah perjuangan yang harus kita lalui dengan kesabaran. Dan Allah pasti memberikan ujian. Tidak mungkin Allah tidak memberikan ujian. Jadi di balik kesuksesan ini ada ujian-ujian memang. Dan alhamdulillah pada titik inilah sampai apa yang dijanjikan oleh Allah itu sampai gitu loh. Kita bisa ditakdirkan. Dan saya yang saya takutkan sekarang, ya Allah, jangan Engkau cabut kenikmatan ini. Itu yang selalu saya minta. Itu saya takut sekali, ya Allah, saya gitu, ya Allah, jangan sampai Engkau cabut kenikmatan ini, ya Allah, saya gitu. Ingatkan kami itu. Jadi saya sudah tua ya, jadi harus kembali ke sana ya, harus kembali ke sana, dan mohon doanya dan dukungannya juga pasca dari pengukuhan guru besar ini saya harus bisa mempertanggungjawabkan, itu yang terpenting ya. Baik, tadi sempat disampaikan ya di tahun 2007 mulai di perlindungan perempuan. Apa motivasi atau mungkin ada pengalaman yang kemudian menjadikan ibu tergerak gitu? Karena kan dosen saja ini untuk mengejar guru besar itu sudah agak disibukkan. Iya, jadi gini, 2007 itu saya gabung dengan teman-teman di Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami sosialisasi. Masyarakat Pamekasan belum tahu keberadaan kami. Kami sosialisasi. Begitu kami sosialisasi ke daerah-daerah, mereka nangis semua. Mereka nangis. Banyak persoalan-persoalan yang ada di mereka yang tidak bisa terselesaikan. Kenapa tidak terselesaikan? Karena relasi kuasa. Jadi mereka itu menganggap saya orang miskin, saya orang yang nggak punya apa-apa, nggak punya pengaruh. Kalau saya harus proses hukum, saya harus menghabiskan uang sekian. Sedangkan lawan saya adalah orang yang punya nama, gitu. Sehingga nilai perempuan ini nggak ada harganya, tidak ada harganya. Banyak anak-anak hamil, banyak perempuan itu diperkosa, hamil dan lain sebagainya, tapi tidak ada pertanggungjawaban sama sekali, baik pertanggungjawaban secara manusiawi maupun pertanggungjawaban secara hukum. Nah, di situ kami tergerak betul, sehingga kami berusaha. Mudah, sangat sulit sekali. Intervensi dari orang-orang yang punya kuasa itu luar biasa. Kami bukan pasang badan, tidak. Kami nggak ada artinya apa-apa. Ya, kami tidak pasang badan. Hanya kami ingin menyentuh beberapa stakeholder, ya, bahwa kita itu mempunyai hak yang sama.
Nah, disitulah kemudian mulai satu persatu kasus itu terungkap, kasus itu terus diadili, kan gitu. Kemudian lah di situ mulai ada efek jera, walaupun itu tidak seberapa. Hanya problemnya sekarang ini perempuan yang mengalami korban, ya, terutama satu dalam rumah tangga. Perempuan itu untuk mengungkapkan problem dalam rumah tangga itu sulit sekali karena dia tetap menjaga martabat keluarga. Jadi kalau ada perempuan itu mau melaporkan karena dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terutama suami di situ yang melakukan, itu sudah luar biasa. Itu sudah titik terakhir dia melakukan itu. Karena banyak kasus-kasus yang kami dampingi, saya sudah sampai di kantor polisi. Tapi apa yang terjadi? Gak mau laporan. Kalau sudah tidak mau laporan, polisi susah melanjutkan. Nah, inilah yang saya katakan kesadaran hukum masyarakat untuk bagaimana efek jera itu terbangun, ya, kalau misalkan si korban sendiri tidak mau bersuara. Itu loh. Jadi itu yang membuat tekad saya ingin bahwa perempuan ini dihormati gitu loh. Jadi mohon maaf kalau kita katakan perempuan dan laki-laki punya kedudukan yang sama, tidak, karena dipengaruhi oleh budaya patriarki itu tadi. Iya. Lalu itu yang menjadi motivasi Ibu juga untuk menulis dalam bidang penelitian. Iya. Jadi gini, mungkin selanjutnya bisa disampaikan semacam tips and trick gitu Bu, dalam menjalani proses untuk menyandang guru besar di sela-sela Ibu sebagai perempuan, rumah tangga dan juga kesibukan lainnya. Oke. Untuk menjadi guru besar memang butuh perjuangan, iya. Tetapi perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya. Justru perempuan itu kalau saya menilai adalah sosok yang sangat bisa melaksanakan itu karena dia perempuan itu biasanya lebih rajin, lebih teliti, ya, lebih menjiwai sehingga tulisan-tulisan yang dia buat itu akan hidup gitu loh, akan hidup. Kenapa? Karena dia menjiwai apa yang dia tulis gitu loh. Kemudian yang kedua saya ingin ini banyak jiwa-jiwa muda, ayo jangan tidur, ya, jangan tidur. Saya ini sebenarnya perempuan yang sudah agak terlambat, ya, untuk ke guru besar. Seharusnya di usia 40 saya sudah harus bisa gitu loh, sudah harus bisa. Jadi memang kita butuh waktu, ya, butuh kesabaran di situ. Sehingga saya minta yang muda-muda, ayo terus menulis itu terus terang apa yang kita lakukan, itu yang lebih mudah. Jadi ini perlu saya setir sedikit, ya. Disertasi saya itu persoalan tentang agraria. Karena S2 itu saya konsen pada persoalan agraria. Jadi persoalan agraria banyak saya tulis di jurnal-jurnal juga demikian. Tetapi begitu 2007 saya terjun ke perlindungan perempuan dan anak, tulisan saya sudah berubah. Jadi tulisan saya sudah banyak mengarah pada persoalan keadilan terhadap perempuan dan anak. Nah, di situ kemudian ada salah satu tulisan saya yang sangat menarik, 2023 terbit bulan April. Kalau nggak salah April, di situ di Google Sosial, jadi di jurnal Amerika. Di situ saya menulis memadukan antara persoalan agraria dengan perempuan. Jadi keadilan terhadap perempuan dalam hal kepemilikan hak atas tanah, dan itu kita kembali ke persoalan budaya patriarki itu tadi, ya. Itu yang kemudian mohon maaf tulisan itu sangat digemari karena sitasinya langsung tinggi. Selain sitasi tinggi, saya banyak tawaran untuk bicara di beberapa seminar internasional untuk membedah persoalan itu.
Jadi itu yang kedua itu ya. Jadi mulai masih muda, mari kita terus menulis ya kan. Persoalan yang kita tulis adalah persoalan yang ada di sekitar kita, dan itu mudah sekali. Kenapa? Karena itu kita jalani setiap hari, kita lalui setiap hari dan tidak ada persoalan. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua sebenarnya, tapi khususnya perempuan, marilah kita berbuat untuk orang lain. Jadi jangan berbuat untuk diri sendiri saja, tetapi berbuatlah untuk orang lain, gitu ya. Berbuat untuk orang lain demi kebaikan, dan itu akan menjadi catatan tersendiri. Demikian, Mbak. Kira-kira itu ya tips and triknya. Namun untuk ini sendiri kayak sekarang di zaman sekarang nih Bu, kayak generasi muda gitu yang mulai malas, mungkin ada hal yang bisa Ibu berikan untuk motivasi gitu kepada teman-teman sahabat KTV agar tidak putus gitu. Iya, jadi gini, untuk proses pendidikan itu jangan melihat outputnya, aku habis kuliah ini aku mau jadi apa. Jangan punya target seperti itu, tapi targetlah bahwa saya harus berpendidikan, saya harus mengenyam ilmu supaya saya menjadi orang yang berguna. Ya, orang yang berguna itu banyak hal karena dia paham akan semuanya. Jadi melalui pendidikan itu seseorang itu kan dicerdaskan, ditambah wawasannya. Mohon maaf, apakah orang yang nggak kuliah itu atau nggak sekolah itu nggak punya wawasan? Ada perbedaan. Jadi jelas ada perbedaan, terutama di dalam pengambilan keputusan. Ya, itu berbeda sekali karena kita sudah digembleng dengan beberapa ilmu dan wawasan. Dari cara berpikir kira-kira seperti itu. Cara berpikir, manajemen pengambilan keputusan, bagaimana kita interaksi dengan sesama, dengan orang tua, dengan di bawahnya dan lain sebagainya. Jadi jangan mentarget untuk saya harus bekerja di sini, tidak. Kalau kita bekerja di sini itu adalah takdir. Tapi takdir itu akan terwujud kalau kita berusaha kan gitu. Iya, kalau kita tidur terus ya nggak ada. Iya. Tapi kadang yang menjadi semacam keresahan gitu bagi yang mahasiswa yang sedang fresh graduate itu ada kebingungan biasanya nih Bu, terkait mencari pengalaman kerja dulu atau langsung melanjutkan studi gitu. Iya. Lihat kesempatan. Jadi kalau kesempatan yang kita hadapi, ini saya dapat tawaran bagus, ya kita ambil aja. Kita ambil saja, ya. Kemudian di sela-sela itu saya kira untuk kita melanjutkan studi itu sekarang ini kan sangat mudah sekali, ya, hibrid ya. Jadi bisa online, bisa offline, ya kan. Kita tinggal mencari lembaga pendidikan yang cocok dengan penyediaan waktu kita, kan gitu. Saya contohkan saya sendiri. Jadi waktu saya ambil S3 itu kenapa saya ambil di Untak, karena Untak itu pada waktu itu menyiapkan kelas extension. Sedangkan saya di instansi pada waktu itu saya masih pegang jabatan dan nggak mungkin saya lepas kan gitu. Saya awalnya minta izin ke Ibu Ketua pada waktu itu, Bu Mariatul Kiptiah. Saya bilang gini, saya cuti aja dulu ya Bu, saya bilang gitu. Wah kok cuti, nggak ada orang katanya. Karena waktu itu terus terang Mbak, ada dua hal yang harus saya hadapi. Satu, saya harus melanjutkan S3 kan gitu. Kemudian yang kedua, anak saya sakit. Jadi dua fokus itu yang harus saya hadapi. Sehingga waktu itu saya sudah tekad menghadap ke Ibu Ketua, kalau sekarang rektor ya, kalau di IAIN rektor. Bu Maria, saya mohon izin, saya lepas jabatan saja, saya biar konsentrasi ke anak dan kuliah. Sama Bu Maria, janganlah Bu Umi, ini nggak ada orang katanya. Justru sampean ini mau jadi sekretaris, kok sampean mau mundur gitu loh. Jangan, sudah izin saja, yang penting pekerjaan selesai. Waktu itu kita masih belum ketat dengan absensi ya kan, sehingga setiap hari Jumat saya berangkat ke Surabaya untuk kuliah. Nanti Minggu malam saya baru datang gitu. Iya.
Jadi kita atur waktu itu. Alhamdulillah memang untuk S3 saya tepat waktu, 3 tahun saya selesai. Ya. Jadi kenapa itu selesai? Jadi banyak faktor yang karena banyak ditunggu ya kan, bukan lembaga iya, keluarga iya kan gitu. Jadi banyak yang menunggu waktu itu. Jadi saya berpikir ini saya nggak boleh lama-lama saya gitu. Ya, saya kasihan suami karena anak saya kan juga masih kecil kan gitu ya, sakit lagi, dia harus merawat kan gitu. Jadi tekad-tekad itulah yang kemudian saya harus segera selesai. Alhamdulillah 3 tahun persis, 2006 saya masuk, 2006 masuk, 2009 saya lulus. Ya, alhamdulillah. Iya. Dan setelah ini mendapat gelar profesor, mungkin ada planning gitu, planning ke depan yang akan dilakukan setelah ini. Ya, jadi satu, karya menulis tetap menjadi tagihan. Satu itu. Kemudian yang kedua, pengembangan untuk pengabdian saya terus kembangkan untuk tetap mengangkat harkat dan martabat perempuan ya, kemudian perlindungan terhadap anak-anak itu tetap. Kemudian yang ketiga, saya ingin mendorong teman-teman akademisi yang lain, mari kita belajar menulis bersama. Jadi itu yang menjadikan motivasi saya. Jadi terus terang Mbak, saya menulis itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada dosen-dosen muda. Kebetulan di Fakultas Ekonomi saya itu punya jabatan tambahan di Fakultas Ekonomi ya, sebagai Wadek 2. Di Fakultas Ekonomi itu kan banyak yang muda-muda. Jadi dosen-dosen muda itu mendorong betul gimana mereka segera kuliah S3-nya, kemudian yang kedua mereka juga membuat tulisan-tulisan. Oleh sebab itu setiap kesempatan seperti ini kita punya agenda besar, konferensi internasional, itu saya selalu mendorong ke teman-teman itu, ayo nulis supaya kita kalau tulisan kita bisa diterima, kita bisa presentasi. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 25 diumumkan tulisan saya masuk lagi di konferensi internasional yang insya Allah dilaksanakan tanggal 1 sampai 4 Februari di Semarang ya. Jadi itu salah satu capaian juga yang membanggakan, dan ini sebenarnya yang saya harapkan ini ditiru oleh adik-adik gitu loh. Oleh adik-adik, maksud saya dosen muda gitu loh. Ayo gitu loh. Ini yang tua sudah usia 50 bisa, kenapa yang usia 30, 40 nggak bisa lah itu loh. Itu yang sebenarnya ingin saya dorong ke sana. Iya. Baik. Cukup menarik ya sahabat KTV pembahasan sampai tadi, ada terharu. Dan untuk itu sebelum terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kepada sahabat KTV gitu Bu. Iya. Jadi kita harapkan terus mengejar ilmu, terus mengembangkan wawasan diri. Terutama saya ingin mendorong perempuan-perempuan Madura, perempuan-perempuan Pamekasan ya. Mari kita perjuangkan baik keilmuan kita, kewibawaan kita, harga diri kita ya. Orang yang berilmu pasti punya wibawa, insya Allah seperti itu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Nah sahabat KTV, mungkin cukup ya perbincangan kita yang luar biasa sekaligus mengharukan pada kesempatan kali ini. Nah terima kasih tentunya kepada Prof. Umi sudah berkenan hadir dan memenuhi undangan kita. Dan untuk itu sahabat KTV, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk sahabat KTV yang selalu stay tune di setiap podcast kita. Dan untuk itu saya Ida Susanti pamit undur diri dan see you next time.